Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahabba man ahabbah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallam ala khairi man arsalah. Sayyidina wa maulana Muhammadin afdali man arafah. Wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man salaka maslakah. Amma ba'du. Faqala al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi bayanul asbabil muqawwiyati li hubbillahi ta'ala. I'lam anna as'adal khalqi halan bil akhirah aqwahum hubban lillahi ta'ala. Fa innal akhirata ma'naha al-qudumu 'ala Allah ta'ala wa daraku sa'adati liqa'ih. Wa ma a'zama na'imal muhib idza qadima 'ala mahbubih ba'da tuli syauqihi wa tamakkana min dawami musyahadatihi abadal abad min ghairi munaggisin wa mukaddirin wa min ghairi rakibin wa muzahim wa min ghairi khawfin kita illa anna hadzal na'im 'ala qadri quwwatil hubb. Fakullama izdadatil mahabbatu izdadatil ladzah. Wa innama yaktasibul abdu hubballah ta'ala fid dunya. Wa aslul hubbi la yanfakku anhu mu'min li'annahu la yanfakku an aslil ma'rifah. Wa amma quwwatul hubbi wastila'uhu hatta yantahiya ila al-istihtar alladhi yusamma ishqa fadzalika yanfakku anhu al-aktsarun ila akhirih. Penjelasan sebab-sebab yang menguatkan cinta kepada Allah Ta'ala. Karena setiap diri orang yang beriman dititipkan oleh Allah di dalam hatinya itu modal mahabbah, cinta kepada Allah. Setiap orang yang beriman, laki-laki, perempuan, dititipi oleh Allah ra'sul mal, artinya modal kecintaan kepada Allah. Nah, modal yang dititipkan Allah di dalam hati kita berupa kecintaan kepada Allah itu mesti selalu diperkuat agar sampai kepada batas yang dimaksud, yaitu mencapai kepada kerinduan dengan Allah. Apabila modal yang diberikan Allah, mahabbah di dalam hati kita ini tidak kita perkuat, tidak kita pelihara, tidak kita jaga, maka modal itu akan habis tersisih oleh kesibukan-kesibukan, oleh kepentingan-kepentingan diri kita. Nah, di dalam kitab ini Imam Ghazali menjelaskan sebab-sebab yang bisa menguatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya makhluk manusia khususnya yang keadaannya di akhirat paling berbahagia adalah yang paling kuat cintanya kepada Allah Ta'ala di dalam dunia ini. Jadi siapa orang yang paling bahagia di akhirat? Orang yang paling cinta kepada Allah di dalam dunia ini. Makin tinggi kadar kecintaan kita kepada Allah di alam dunia ini, maka kematian itu merupakan sesuatu kelezatan bagi dia. Bahwasanya makhluk yang keadaannya di akhirat paling berbahagia adalah yang paling kuat cintanya kepada Allah Ta'ala di dunia. Nah, jadi untuk memperkuat cinta kita kepada Allah, kita mengetahui dahulu sebab-sebabnya apa. Kayak apa supaya makin bercinta lawan Allah itu setiap harinya atau setiap minggunya
Hari ini kita lebih cinta kepada Allah daripada hari semalam. Esok lebih cinta kepada Allah daripada hari ini. Karena sesungguhnya akhirat itu artinya adalah datang kepada Allah Ta'ala dan menjumpai kebahagiaan, bisa bertemu dengannya Allah. Nah, itu akhirat. Ngaran akhirat itu artinya adalah datang menghadap Tuhan, datang menjumpai Allah. Orang yang datang menjumpai Allah itu terbagi kepada dua. Oleh karena itu akhirat pun ada dua, surga dan neraka. Orang yang di dalam dunia dahulu nakal, dalam dunia suka ingkar kepada Allah, begitu sampai saatnya dia ditangkap oleh Israel, dikembalikan kepada Allah, maka dia akan mendapat berbagai macam hinaan, berbagai macam siksaan. Nah, orang yang di dalam dunianya ini sudah terlebih dahulu cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, maka dia dengan senang hati kembali kepada Allah, menemukan berbagai macam kebahagiaan, kesenangan dan kelezatan. Karena sesungguhnya akhirat itu artinya adalah datang kepada Allah Ta'ala dan menjumpai kebahagiaan, bisa bertemu dengannya. Dan alangkah besar nikmat bagi orang yang mencintai karena ia datang kepada yang dicintainya. Itu paling besar nikmat, bahwa kalau kita bisa mendatangi orang yang kita cintai. Paling besar nikmat kalau kita bisa berjumpa dengan orang yang kita cintai itu. Setelah sekian lamanya rindu, dan memungkinkan terus menerusnya musyahadah sepanjang abad, tanpa kesusahan dan kekeruhan, tanpa ada yang mengintip dan tanpa ada yang mendesak, dan tanpa takut akan putusnya pertemuan itu. Hanya bahwasanya kenikmatan itu adalah atas kadar kuatnya cinta. Hanya saja bahwasanya kenikmatan itu bertemu Allah adalah atas kadar kuatnya cinta kita kepada Allah. Makin cinta kita kepada Allah sehingga sampai kepada batas rindu, maka bertemu kita dengan Allah tentu akan membawa kelezatan yang luar biasa. Jadi artinya sebelum kita rindu untuk bertemu Allah, sedangkan rindu bertemu Allah itu artinya mati dahulu. Karena akhirat itu dinamakan yaumul liqa, hari pertemuan. Kita kada bisa ke akhirat bila kada mati. Nah, cinta kita apabila belum sampai kepada batas rindu kepada Allah, maka cinta kita ini artinya memerlukan tambahan, memerlukan perkuatan lagi sampai kepada batas rindu. Kita disuruh cinta kepada Allah, baik dalam Al-Quran, baik hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disuruh kita untuk cinta kepada Allah. Nah, sekarang sampai di mana batasnya cinta itu sehingga sudah gugur tuntutan cinta? Semuaan kita mengaku cinta kepada Allah,
Tetapi apakah sudah sampai ke satu batas yang gugur tuntutan? Nah, pertama, batasnya cinta kepada Allah itu adalah di mana kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dalam keadaan gembira dan nikmat. Nah, ini batas yang pertama. Bila kita nih memperbuat taat, memperbuat suruhan Allah, bila kita menjauhi yang dilarang Allah dengan suka, dengan senang, berarti cinta kita kepada Allah itu sudah sampai ke batas yang permulaan. Artinya andai kata dia mati, dia selamat sudah. Disuruh Allah sembahyang, dengan senang hati sembahyang. Kadang merasa susah karena disuruh orang yang dicintai. Kalau kita berat disuruh oleh orang yang dicintai, kalau kita masih susah disuruh oleh orang yang dicintai, cinta kita masih belum cinta yang sebenarnya. Setiap orang yang cinta itu, apapun disuruh oleh yang dicintai, dengan senang hati melakukan yang diperintah. Nah, ini batasan pertama. Bila kita sembahyang rasa nyaman karena ini suruhan yang dicintai. Mengeluarkan zakat dengan nyaman senang hati karena ini suruhan yang dicintai. Melaksanakan susahnya puasa dengan senang hati karena ini perintah yang dicintai. Bila demikian, menjauhi perbuatan ini senang hati, kada terpaksa karena ini larangan dari orang yang dicintai. Nah, bila kita sudah kawa macam itu, berarti cinta kita kepada Allah ini sudah sampai kepada titik yang dituntut. Sudah sampai kepada batas standarnya di situ. Nah, bila ditingkatkan cinta kita ini kepada Allah supaya lebih dari itu, nah, batas yang terakhir kecintaan kita kepada Allah itu adalah rindu atau asyauq ila liqa'ih, rindu kepada berjumpa Allah. Kita sudah kepingin mengakhiri hidup dalam dunia ini. Sudah kepingin mengakhiri hidup dalam dunia, bukan karena penyakit, bukan karena talilit hutang, bukan karena kesusahan, tapi inyani hendak bana sudah mati karena ingin bertemu dengan Allah. Nah, ini rindu ngarannya. Kalau sudah batas ini batas yang sudah melebihi daripada yang dituntut. Ini sudah batas yang sangat agung. Kalau kita tuh kepingin benar mati karena aku sudah rindu hendak benar tahu lawan Tuhan itu kayak apa, maka bila kada mati kada kawa tahu lawan sebujurannya. Nah, kepingin benar rindu bertemu kepada Allah. Nah, kalau sudah sampai macam itu cinta kita, itu sudah cinta yang sangat bagus, sudah cinta yang melebihi dari apa yang dituntut. Nah, orang yang macam itu kalau mati bertemu dengan Allah, dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Karena sudah sekian lama dia rindu, sudah sekian lama menginginkan pertemuan itu. Nah, makanya tadi hanya bahwasanya kenikmatan bertemu Allah adalah atas kadar kuatnya cinta. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ditawari oleh Jibril. Nabi kita ditawari, apakah engkau hendak masih hidup dalam dunia ini atau engkau hendak bertemu Allah? Nah, Nabi kita sudah sekian lama rindu kepada Allah. Lalu sih menjawab apa? Ar-rafiqal a'la. Aku ingin kawan-kawan yang di atas, ujar Nabi kita. Artinya aku ingin mati. Nah, matilah, wafatlah Nabi kita. Jadi kalimat yang terakhir yang diucapkan Nabi bukan la ilaha illallah. Nang disuruh mengucap akhir kalam la ilaha illallah itu kita. Kalau Nabi kata la ilaha illallah. Kalimat yang diucapkan Nabi apa? Ar-rafiqal a'la. Wafat sidin.
Itu kalimat yang dipilih oleh Nabi karena disuruh, wahai Rasulullah, aku datang ke sini diperintah Allah untuk memberikan tawaran kepada engkau. Ujar Israel nih, tawaran apa? Ujar Nabi, apakah engkau masih ingin hidup dengan sahabat-sahabatmu? Apakah engkau masih hidup dengan kawan-kawanmu dalam dunia, atau engkau hendak berteman yang di atas? Nabi kita menjawab ar-rafiqal a'la. Artinya akhtaru ar-rafiqal a'la. Aku memilih teman yang di atas. Artinya mati. Nah, jadi Nabi kita ini orang yang sudah sampai kerinduannya kepada Allah, memilih mati. Maka setiap kali bertambah cintanya seseorang kepada Allah, niscaya bertambahlah kelezatannya. Setiap kali bertambah cintanya, niscaya bertambah kelezatannya. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan, man ahabba lika Allah ahabballah liqa'ahu, wa man kariha lika Allah karihallah liqa'ah, atau kama qala Rasul. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun ingin bertemu dengan dia. Nah, kalau orang yang sudah sama pada ingin bertemu maka didapatlah kebahagiaan. Nah, saya ku hendak bertemu, nah saya ku hendak juga bertamuan. Nah, itu puncak segala kenikmatan. Man ahabba lika Allah ahabballah liqa'ah. Wa man kariha lika Allah. Apa yang kada suka bertemu kepada Allah, ini paling kada hendak mati. Paling kada hendak mati. Kenapa kada hendak mati? Karena ini sudah merasa mapan dalam dunia. Ini sudah merasa nyaman dalam dunia. Awaknya sihat, rumahnya baik, kendaraannya banyak, semua lengkap. Mati, tawariha orang itu. Orang tuh awak sihat, bini ada, anak ada, rumah ganal, motor banyak, harta banyak, tawariha. Kamu hakun mati kah, hakun hidup kah? Nyatanya menjawab hakun hidup. Kada waninya hendak mati. Ini garing sedikit kinawan bubat aja lagi, takutan bananya lawan mati ini tuh. Kenapa nang ditinggalkan ini sering banyakan. Leti rumah bagusnya, kendaraan bagusnya, kabun bagusnya, namun mati kayak apa nih? Siapa mau ambilinya? Nah, ini orang yang kada hendak bertemu Allah. Wa man kariha lika Allah, siapa yang kada suka bertemu Allah, maka umurnya ini terbatas. Mau kada mau, bila sampai ke situ pasti bertemu Allah, pasti mati. Nah, dirahatan inya nang demikian kada suka bertemu Allah itu mati. Karihallah liqa'ahu, Allah pun benci bertemu dia. Nah, kalau orang nang sama pada benci ini bertemu, itu siksa yang sangat dahsyat. Kita tuh kada hendak bertemuan lawan inyan itu, inya pun kada hendak juga bertemuan lawan kita. Tapadupak bertemuan kada dagang lain lagi. Nah, iyan itu artinya man kariha lika Allah karihallah liqa'ahu. Maka setiap kali bertambah cintanya kepada Allah, niscaya bertambahlah kelezatannya. Dan bahwasanya yang diusahakan oleh hamba itu adalah kecintaan kepada Allah di dunia. Di dunia ini tempatnya kita menambah kecintaan. Amun sudah mati kada kawa lagi. Di akhirat tuh kada ada lagi usaha. Di dunia inilah usaha untuk menambah, memperkuat cinta kita kepada Allah. Dan pokok cinta itu tidaklah terlepas orang mukmin daripadanya. Setiap orang mukmin itu pasti ada pokok cinta kepada Allah. Setiap orang beriman itu pasti ada bibit cinta kepada Allah. Dan pokok cinta itu tidaklah terlepas orang mukmin daripadanya. Karena sesungguhnya ia orang mukmin itu tidak terlepas dari asal pokok ma'rifah.
Orang mukmin itu semuaan ma'rifat kepada Allah. Cuma ma'rifatnya ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang sedang. Pokoknya bila orang tuh beriman kepada Allah, itu ada sudah ma'rifat. Bila ma'rifat ada cinta. Setiap orang mukmin ada diberi Allah demikian. Adapun kuatnya cinta dan menguasainya cinta itu sehingga sampai batas membabi buta, yaitu yang dinamakan rindu, maka yang demikian itu kebanyakan orang terlepas daripadanya. Nah, kalau nang cinta sampai kepada batas rindu tadi, itu orang kada banyak. Amun cinta kepada Allah semuaan ada. Mungkin kita ditakuni orang, hal tuhibbullah, apakah engkau cinta kepada Allah? Tidak, kafir kita. Macam cinta lawan Tuhan, kada, kafir. Karena berarti kada ma'rifat ngarannya. Orang kada ma'rifat, kada beriman. Cintakah kita kepada Allah? Jawabnya samuan cinta. Cintanya nang kayak apa? Bil qadril ladzi a'tanihillah, sekadar apa yang diberi Allah. Nah, itu cintanya. Nah, cinta yang diberi Allah kepada kita ini kita kuati, kita pupuk, kita siram supaya sampai kepada batas rindu. Supaya sampai kepada batas rindu, hendak bertamu. Hendak bertamu. Dan kita hendak bertamu lawan Allah. Kita berdoa rindu supaya diberi rindu kepada Allah. Itu kadang mengurangi umur kita. Kalau pun takutan berdoa, ya Allah hamba hendak bertemuan engkau. Kok takutan berdoa kalau pindah lakas mati? Kadang mengurangi umur itu. Kalau umur kita 60 ya 60 tuh mati. Nah, cuma kita berdoa lawan Tuhan itu supaya kita ini diberi Allah kerinduan untuk bertemu dengannya. Karena bila kita mati dalam keadaan rindu, matinya nyaman. Matinya nyaman, bertemu Allahnya nyaman. Adapun kuatnya cinta dan menguasainya cinta itu sehingga sampai batas membabi buta, yaitu yang dinamakan rindu. Maka yang demikian itu kebanyakan orang terlepas daripadanya. Dan yang demikian rindu kepada Allah tadi bisa berhasil dengan dua sebab. Nah, jadi yang kita hendak menambah cinta kita kepada Allah sehingga sampai kepada batasan yang dituntut, nah itu ada sebab-sebabnya. Kita usahakan, ada usaha hingga rindu itu dahulu kepada Allah. Kita usahakan supaya menjalani apa yang disuruh Allah itu dengan gembira, dengan senang hati, kada malas. Menjauhi yang dilarang Allah itu dengan gembira, dengan senang hati. Kayak apa aja nyamannya, kayak apa aja untungnya, kayak apa aja baiknya, kayak apa aja indahnya, tapi dilarang oleh Tuhan, oh kada. Kada. Kenapa? Karena ini larangan dari Allah yang kucintai. Namun kita sudah sampai kawan di situ, itu sudah sangat mulia, sudah sangat bagus cinta kita kepada Allah. Dan yang demikian itu bisa berhasil dengan dua sebab. Yang pertama, dengan memutuskan segala hubungan duniawi dan dengan mengeluarkan kecintaan selain Allah dari hati. Maka sesungguhnya hati itu seperti bejana, yang mana bejana itu tidak akan mau memuat cuka. Umpamanya, sebelum air yang ada di dalamnya dikeluarkan,
Allah Ta'ala berfirman, ma ja'alallah lirajulin min qalbaini fi jawfih. Artinya Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rungganya. Jadi hati ini adalah merupakan mahallul mahabbah, ini tempatnya cinta, ini hat sebutingannya. Allah maulah kada banyak. Setiap manusia diberi Allah satu hati. Bila hati ini diisi lawan yang lain, kada kawa lagi yang lainnya masuk. Bila hati kita sudah diisi lawan banyu, maka cuka kada kawa lagi masuk ke situ. Bila kita isi lawan cuka, banyu kada kawa lagi masuk ke situ. Jadi kita mesti memuangi, mengusungi sedikit demi sedikit apa-apa yang ada dalam hati nang dicintai selain daripada Allah. Supaya kawa diisi dengan cinta kepada Allah. Lalu menyebisi anak, berarti anak kada disayangi lagi lah. Baisi bini, kada disayangi lagi bini. Baisi kedudukan kada disayangi lagi. Baisi kawan kada disayangi lagi. Nah, yang dimaksud itu adalah kita tetap mencintai sesuatu, tetapi mencintainya itu berdasarkan cinta kepada Allah. Jadi orang yang cinta kepada Allah itu bukan kada sayang bini, bukan kada sayang anak, bukan kada sayang keluarga, tetapi mereka itu sayang kepada mereka tadi berdasarkan cinta kepada Allah. Nah, itu aja bedanya. Kalau orang-orang biasa mungkin sayang kepada anak, sayang kepada bini karena hawa nafsu. Sayang lawan anak karena anak darah daging. Lalu ini sayang kepada anaknya. Sayang lawan bini karena bini ini adalah melayani segala macam keperluan seorang. Lalu ini sayang lawan bininya. Sayang kepada kawan karena kawan ini menguntungkan lawan dirinya. Sayang kepada harta karena dengan harta ini dia bisa mencapai segala-galanya. Nah, orang-orang yang kadang menuntut ilmu, sayangnya itu macam itu. Sayangnya macam itu. Sedangkan orang-orang yang hatinya itu cintanya hanya kepada Allah, cintanya hanya kepada Allah, mereka sayang kepada anak karena ini adalah amanah Allah. Sayang kepada bini karena ini adalah amanah Allah yang mesti disayangi. Dan sayang yang mereka berikan itu pun menurut kadar yang disuruh oleh Allah. Nabi Nuh alaihi salam, beliau punya anak namanya Kan'an. Selaku seorang ayah, selaku seorang bapak yang anaknya itu darah dagingnya tenggelam di laut, Nabi Nuh sakit hati. Bahkan Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar anak itu diselamatkan. Ujar Tuhan apa, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, itu bukan anak engkau, itu orang kafir. Maka Nabi Nuh pun bisa menerima demikian dengan lapang hati, sehingga anaknya yang kafir tadi dia biarkan tenggelam dimakan ombak lautan. Nah, ini cintanya Nabi Nuh, cinta yang berdasarkan kepada Allah. Artinya, kalau anak ini anak yang baik, kalau ini anak-anak yang saleh, kalau ini anak-anak yang taat kepada Allah, nah kita cintai mereka itu karena ini adalah amanat Allah. Ini adalah amanat Allah. Tapi kalau anak itu dalam proses gejolak jiwanya, anak ini ingkar kepada Allah, anak ini menentang Allah,
bini ini menentang Allah. Nah, di situ kecintaan kita kepada anak atau bini yang ingkar kepada Allah tadi dibatasi oleh Allah. Dibatasi oleh Allah. Jadi kita boleh mencintai apapun tetapi berdasarkan cinta kepada Allah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah kita tinggalkan. Sesuatu yang disuruh Allah mencintai kita cintai, yang disuruh Allah membenci kita benci. Nah, itu hakikatnya orang yang cinta kepada Allah. Sempurnanya cinta itu pada bahwa ia mencintai Allah Azza wa Jal dengan segenap hatinya. Allah memberikan pelajaran kepada kita mengenai cinta. Bagaimana orang yang mengatasnamakan cinta Allah melebihi daripada cinta segalanya. Anak contohnya. Anak umur 10 tahun. Ini anak yang perlu kasih sayang. 10 tahun. Tetapi hukum Allah menetapkan kalau anak yang 10 tahun itu disuruh sembahyang, kada mau sembahyang, pukul. Nah, ini ujian dari Allah untuk menguji mana cintanya kita antara Allah dan anak. Masa ada pukul anak 10 tahun itu kada sembahyang. Nah, padahal ini Allah menyuruh pukul kalau 10 tahun kada sembahyang. Jadi misalnya 5 kali sehari kada sembahyang, 5 kali pukul. Nah, kalau kita mencintai sesuatu berdasarkan cinta kepada Allah, memukul anak itu adalah bagian dari cinta kepada Allah. Bagian cinta kepada Allah. Nah, amun kita masa kada purun nah memukul anaknya halus. Ayo hakena kalau mentua hakenanya baik ha. Nah, ini berarti kita sudah membagi cinta kita antara Allah dan anak. Kita sudah kada bisa lagi membedakan yang mana yang mesti dicintai di waktu demikian. Harta. Nah, kita banyak bisi harta. Ada harta yang halal, ada harta yang haram. Nah, sekarang Allah, kita sudah mencintai Allah. Allah sudah memberikan kita mahabbah kepadanya. Kita diuji. Hukum Allah menetapkan harta-harta yang halal itu ambil. Sedangkan harta kamu yang tidak halal itu kembalikan kepada pemiliknya. Nah, ini ujian. Ini harta yang didapat dari riba. Nih, sepeda motor dapat undian riba dulu. Ini sepeda motor ini dapat hadiah ini dapat ini. Nah, kalau kita mencintai Allah, Allah menyuruh nang kada halal itu bulikakan kanu ampunnya. Nah, di sini cinta kita kepada Allah diuji. Mana kita cintanya kepada Allah, mana cintanya kepada harta benda. Dan jangan hendak mencari jalan-jalan lain. Jangan hendak mencari kaul pendapat ulama. Adakah kaulnya yang membolehkan supaya boleh? Jangan dicari kaulnya. Ini sudah perintah Allah, bolehkan. Itu Allah untuk menguji kecintaan kita antara Allah dan harta. Nah, sempurnanya cinta itu pada bahwa ia mencintai Allah Azza wa Jalla dengan segenap hatinya. Ada sahabat Nabi datang kepada beliau melaporkan istrinya, wahai Rasulullah, bini ulun itu la taruddu yadalamis. Bini ulun itu kadang menolak digatuk orang. Artinya dijapai orang kadang menolak. Maksudnya bini ulun itu, wahai Rasulullah,
dibawa orang berselingkuh hakun. Nah, bahasanya kayak itu. Kayak apa ini wahai Rasulullah? Nabi kita dengan tegas menjawab, talikha, ceraikan ya Nabi. Apa yang mengun bini nang berselingkuh itu, talikha, ceraikan dia. Karena perselingkuhan itu sesuatu yang dimurkai Allah. Kalau kita mengataskan cinta kepada Allah, kita sudah jauh dengan orang-orang seperti itu. Mbak mengun bini nang kayak itu, bini nang dimusuhi Allah, bini nang dimurkai Allah, diingunlah. Makanya Nabi langsung talikha, ceraikan. Nah, laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah, walakin uhibbuha ya Rasulullah, tapi ulun cinta lawan inya wahai Rasulullah. Tapi ulun sayang lawan inya kayak apa? Nah, ulun sayang. Nah, jangan Nabi pun nikam sayang, terserah kami lagi nikam punakan, nikam ingun-ingun ya situ ada apa. Nah, ini contoh seorang laki-laki yang masih cintanya itu antara Allah dan antara selain Allah, masih di tengah-tengah. Lawan Allah hendak cinta, lawan bini nangka ini hendak cinta juga. Jadi artinya cintanya kepada Allah itu kada segenap hatinya, kada segenap hatinya. Sempurnanya cinta itu pada bahwa ia mencintai Allah Azza wa Jalla dengan segenap hatinya. Selama ia berpaling kepada selain Allah Ta'ala, maka adalah sudut yang berada di dalam hatinya itu sibuk dengan yang selain Allah. Dengan kadar apa yang sibuk ia dengan yang selain Allah. Jadi misalnya dalam hati kita ini ada 25% duniawi, ada 75% Allah Ta'ala. Nah, otomatis cinta kita lebih banyak kepada Allah, kesibukan kita lebih banyak melayani Allah, kesibukan kita lebih banyak berzikir kepada Allah. Tapi bila cinta kita kepada dunia ini 75%, cinta kita kepada Allah cuma 25%, kesibukan kita pun disita oleh yang kita cintai itu. Al-muhib khadimul mahbub. Nah, itu istilah orang Arab. Al-muhib khadimul mahbub. Orang yang mencintai itu adalah khadam dari orang yang dicintai, khadamnya. Kalau kita mencintai selain Allah, kita berarti khadamnya selain Allah. Kalau kita mencintai Allah, kita khadamnya Allah. Dengan kadar apa yang ia sibuk dengan yang selain Allah, maka kuranglah daripadanya kecintaan kepada Allah. Dengan sekedar apa yang berkurang dari air dalam bejana, maka berkuranglah dari cuka yang dituangkan ke dalamnya. Dan kepada penyendirian dan pengusungan ini diisyaratkan oleh Allah, oleh firman Allah Ta'ala, qulillah thumma dharhum bi khawdihim yal'abun. Artinya katakanlah Allah yang menurunkannya, kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Dan firman Allah pula, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal saleh. Bahkan itu arti ucapan la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan dicinta kecuali Dia, Allah. Maka setiap yang dicintai itu, maka Dia itu disembah. Dan sesungguhnya hambalah yang mengikat dan yang disembah itu terikat dengannya. Setiap yang mencintai, maka ia terikat dengan yang dicintainya. Kada hendak berpisah.
ada hendak jauh daripada orang yang dicintainya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, artinya terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan artinya orang yang selalu menuruti hawa nafsunya. Kada tahu baik, kada tahu haram, kada tahu makruh, belinya hendak dikabulakannya. Nah ini Allah mengatakan orang itu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Rasulullah SAW bersabda, abghadu ilahin ubida fil ardi al-hawa, artinya yang paling dibenci Tuhan yang disembah di atas bumi adalah hawa nafsu. Apabila kita menyembah hawa nafsu kita, bila kita selalu menuruti keinginannya, berarti kita menyembah hawa nafsu kita. Nah, gitu. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.